menghitungnya ya. Nah, itu yang mau kita bahas ya. Nah, oleh karena ini adalah tatap muka pertama setelah Lebaran ya, dan kita juga belum ada tugas ya, yang ada baru kuis, maka nanti pada minggu ini akan ada tugas ya. Oke, saya akan share. Oke, jadi bahan kuliah sudah ada di webnya FES, silakan dilihat ya, dan juga rencana tugasnya juga sudah saya buat di situ ya, silakan juga dibuka-buka kalau nanti perlu ada dibahas. Nah ini ya, jadi ini bearing capacity of layered soil itu maksudnya pada tanah berlapis ya. Jadi kita akan menghitung daya dukungnya. Nah, yang pertama itu adalah tanah itu tanahnya adalah clay ya, berlapis tapi dia clay. Jadi lapis pertama dengan lapis kedua itu adalah sama-sama clay. Kenapa disebut berlapis? Karena kekuatannya berbeda. Jadi kalau namanya suatu tanah itu menjadi penting kalau dia berlapis atau tidak, itu karena kekuatannya berbeda. Ya, kalau kekuatannya sama, kita tidak sebut dia berlapis. Nah, jadi di sini ada dua lapis ya. Jadi yang pertama itu yang di atas. Jadi ada lapisan atas, ada lapisan atas, dia itu adalah karena ini adalah sama-sama lempung, maka ininya V-nya sama dengan 0 ya. Jadi ini sama dengan 0. Nah, dia itu lapis atas dan bawah itu dipisah oleh ini. Ya, ini yang misahkan. Jadi lapisan yang pertama itu clay itu dari sini sampai ke sini, ini clay dengan kekuatan sebesar kohesinya sama dengan, kita sebut saja misalnya kohesi 1. Nah, kemudian pada lapis kedua ada yang kohesinya kohesi 2 namanya. Nah, jadi kalau misalnya kita berikan beban ini, maka pengaruhnya itu ya bisa sampai ke bawah. Ini pengaruh beban ini. Kalau ini kita bebani, maka berpengaruh sampai ke bawah. Artinya itu sampai ke lapis kedua dia kena gitu. Maka ada pengaruh lapis kedua ya. Nah, jadi kalau dia sama-sama lempung seperti ini, maka menghitung daya dukungnya itu kita gunakan CU1, yaitu kekuatan pada tanah yang ini di atas ini, yang itu yang bersentuhan dengan ini kan. Tetapi pengaruh yang kedua ini pengaruh yang namanya faktor daya dukung. Jadi faktor daya dukung inilah nanti yang akan memberikan pengaruh pada lapis yang kedua. Ya, jadi itu berapa nilai NC-nya itu, maka kita bisa lihat pada grafik ini. Ya. Nah, tergantung kepada nilai dari CU2 dibagi CU1. Nah, jadi CU2 ini kan lapisan bawahnya, ini yang di bawah. Lapisan yang di bawah dibagi lapisan yang di atas. Jadi kalau ini ya, jadi kalau misalnya CU2 dibagi CU1 ini kecil dari 1, itu artinya ya, ini artinya lapisan bawah itu kekuatannya lebih rendah
dibanding dengan di atasnya. -14. Ya, nanti dilihat lagi daftarnya itu ya kalau pada V sama dengan 0 atau pada lempung, semua lempung ya kita anggap INC-nya sama dengan 5,14. Tetapi ya oleh karena lapisan bawahnya ini lebih kecil dibanding dengan CU pada lapisan atas, atau dengan kata lain dia kecil dari 1, maka NC-nya ini menjadi kecil dari 5,14. Sementara kalau dia lebih besar, artinya ya yang di bawah ini lebih besar daripada yang di atas atau lebih dari 1, maka dia NC-nya lebih besar dari 5,14, yaitu dia sini. Ya, jadi ini pasti lebih besar dari 5,14. Sedangkan di sini kecil dari 5,14. Nah, itu kalau dia bagaimana kita menentukan daya dukungnya. Nah, kemudian ada juga ya metode yang dibuat oleh FASIC ya ini sama seperti tadi, cuman akan berbeda. Jadi di sini FASIC menambahkan ada faktor M. Jadi kalau tadi kan nggak ada M-nya. Nah, FASIC menambahkan ada M, di mana M itu di samping fungsi dari perbandingan di atas dengan di bawah, juga ada perbandingan antara jaraknya ke lapis berikutnya itu ya, dan ukuran atau bentuk dari pondasinya. Nah, itu bisa kita lihat dari sini ya. Jadi kalau misalnya dia ya ini bisa kita lihat. Nah, berbeda dengan metode yang pertama tadi. Metode yang pertama kan CU2 dibagi CU1. Nah, ini CU1 dibagi CU2. Ya. Jadi kalau dia di sini, ini artinya kalau CU2 ini sama dengan 1, itu artinya atas dengan bawah sama. Tetapi kalau yang di bawahnya lebih besar, ya kalau yang di bawahnya ini lebih besar, maka dia pasti ininya akan lebih kecil ya. Jadi CU1 dibagi CU2-nya pasti kecil dari 1. Nah, makanya tidak dibuat untuk lebih besar dari 1. Kenapa? Ya karena yang ini kalau lebih besar dari 1 berarti ini ya lebih besar dari ini. Gitu. Nah, kemudian juga ada kalau di sini H per B, kalau di sini tadi ini adalah untuk continuous ya, continuous foundation. Kalau enggak continuous atau dia Bujov Sangkar, maka dia ini. Maka kita pakai ini. Nah, ini salah satu ya, ini kita lihat nih contohnya kayak gini ya. Ini ada contoh ya. Jadi ada suatu pondasi ukurannya 1,5 kali 1 ya, pada kedalaman 1 meter ya. Jadi ini kalau saya gambarkan kayak gini. Nah, ini ukurannya ini adalah 1,5 dikali 1. Kemudian ini ya, ini adalah 1 meter. Kemudian
ada suatu ya ini juga 1 meter ya. Nah, jadi pada lapisan yang atas ya, jadi top ininya ini adalah CU-nya 120. Sementara yang di bawahnya ini CU-nya adalah 48. Nah, dari ini kelihatan bahwa lapisan bawah ini lebih lunak dibanding dengan lapisan yang di atasnya. Jadi seolah-olah kalau kita misalkan letakkan pondasi kita di sini, pondasi kita itu terletak di tanah yang keras. Tapi di bawah tanah yang keras itu ada lapisan tanah lunak. Nah, tentu ada pengaruhnya lapisan tanah lunak itu. Ya. Jadi karena di bawah itu samalah seperti misalnya kalau kita berdiri di atas papan, ya kita berdiri di atas papan, tapi papannya itu kita letakkan di atas tanah yang kurang kuat. Misalnya tanah berlumpur gitu ya, kan pasti agak goyang. Nah, meskipun papan itu kan kuat, papan itu nggak apa-apa sebenarnya kita lewat situ, kuat dia, papannya kuat, tapi di bawah papan itu ada tanah yang goyang, ya jadi pasti kita akan ikut goyang, ya jadi makanya kita harus periksa sebetulnya itu, ya. Jadi kalau ada kita mau bikin pondasi, kita lihat tuh sampai kedalaman tertentu, apakah tanahnya tambah bagus atau tambah jelek. Nah itu perlu dicek, itulah makanya perlu ada penyelidikan tanah ya. Jadi kita selalu harus melakukan penyelidikan tanah untuk melihat apakah di bawah itu tanahnya lebih bagus apa tidak. Ya kalau lebih bagus ya nggak apa-apa, bagus. Tapi kalau tidak, nah itu akan sangat berbahaya ya. Oke kan, maka kalau kita lihat lagi di sini ya, maka berdasarkan yang tadi itu, maka kita akan gunakan rumusnya adalah ini ya. Di mana yang atas adalah 120. Kemudian kita cari Q-nya adalah gamma dikali DF. Nah, kemudian kita cari ini CU2 dibagi CU1. Nah, karena ini adalah 0,4, kemudian H per B-nya sama 1, maka kemudian ya kita ambil dari untuk mencari NC-nya ya. Tadi kita katakan CU2 dibagi CU1 itu adalah 0,4. Nah, kalau kita lihat misalnya di tabelnya yang tadi ya, jadi ini ya, kalau dia 0,4, nah tadi H per B-nya adalah 1, berarti kan dia di sini. Ya, ini. Sini. Ya, jadi dia 0,4, jadi dia adalah ke sini. Jadi kira-kira NC-nya itu adalah di bawah 5 ya, di bawah 5. Jadi dia di sini maka dia dapat ya ini NC-nya adalah 4,6 ya. Nah, dari sini kemudian ya sama seperti yang kemarin kita cari FCS-nya, faktor bentuknya, kemudian faktor kedalaman, maka kita hitunglah QS-nya, QU tadi ya. 120 dikali NC-nya 4,6 ya, dikali FCS dikali FCD ditambah Q. Maka kita dapat, maka kalau kita cari QL levelnya, kalau FS-nya 4 adalah segini. Nah, kalau kita cari berapa beban yang diperbolehkan ya, maka QL level dikali B kali L ya. Jadi ini hasilnya adalah 338 kN atau kira-kira ini adalah 33,8 ton. Nah, itulah beban yang bisa dipikul oleh pondasi itu. Ya. Nah, tentu kalau misalnya kita tidak ini, ya, kalau misalnya di bawahnya itu atau kalau kita anggap tidak berlapis,
kalau kita anggap tidak berlapis, maka QU-nya itu adalah 4,6 ini kita ganti menjadi 5,14. Maka pasti dia akan lebih besar dari sini ya. Ya, 4,6 ini kan NC kalau ada lapisan di bawah yang lebih kecil. Tapi kalau misalnya kita anggap tidak ada, ya, jadi tidak berlapis, satu lapis saja, maka dia 4,6-nya ganti dengan 5,14, maka itulah daya dukung. Ya. Oke, kemudian itu secara kalau dia lempung ke lempung. Nah, kemudian ada jadi begini. Jadi ada dua kemungkinan ya kalau tanah berlapis itu. Pertama itu yang di atasnya itu lebih kuat dibanding yang di bawahnya. Seperti contoh tadi kan tanah atas lebih kuat dari tanah bawah. Nah, ya. Jadi kalau ada perbedaan seperti ini, maka ada dua lapis, maka ada dua kemungkinan. Pertama, ya, lapisan yang lunak ini mempengaruhi. Maka pengaruh, jadi kalau ada pondasinya di sini, kasih beban, maka pengaruhnya sampai ke lapis yang kedua. Ya. Nah, atau bisa juga ya pengaruh beban ini hanya di lapis satu saja, lapis kedua ini nggak ada. Ya, kita lihat sini, jadi pengaruhnya itu hanya lapis kedua saja, lapis pertama saja. Lapis kedua nggak nyampe. Jadi kita kalau kondisinya seperti ini, ya, kalau kondisinya seperti ini, maka akan berbeda, ya. Kalau kondisinya seperti ini, ya. Apalagi kalau misalnya ini yang di bawah ini lebih lunak atau lebih lemah, ya. Jadi ini adalah kondisi yang harus kita perhitungkan, ya. Jadi kita harus cek apakah jadi kalau kondisi di bawah ini, di bawahnya itu ini weaker, ya, di bawah ini weaker, ini artinya ini berbahaya. Ya. Jadi kita harus memperhitungkan lapisan yang di bawah ini, gitu. Oke, jadi kalau misalnya kondisi bahwa beban ini sampai ke bawah pengaruhnya, maka kita menggunakan, ya, kita cari daya dukung ultimate-nya itu adalah rumusnya adalah ini, tapi bisa diturunkan menjadi seperti ini. Ya, di mana CA itu bisa kita cari dari sini. Ya, pakai kepada di mana Q1 dan Q2 ini adalah atas dan bawah, ya. Jadi ini kita sebut dia C1, C2, ya. Di sini adalah kita cari. Jadi ini untuk mencari Q1 itu di atas, Q2 di bawah, ya. Nah, maka di mana QB ini adalah Q yang bottom. Bottom itu maksudnya yang Q2, ya. Jadi kita mencari dulu QB-nya, baru kemudian kita kemudian untuk KS-nya kita pakai ini, ya, grafik ini. Oke. Nah, kalau yang kondisi yang kedua, ya, kita lihat di sini, kita hanya memperhitungkan hanya bagian atasnya saja. Oke, jadi itu ini tadi, ya. Jadi ini kalau kita, ya, jadi pertama itu nilainya ini pasti di antara kalau dia ini untuk yang atas, ini adalah top, ya. Jadi top berarti QU yang di sini, sedangkan yang di sini adalah QB. Jadi QU-nya antara ini dengan ini besarannya, karena ini pasti kecil dan ini lebih besar, ya. Seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya kondisinya tadi, ya, rumus umumnya tadi adalah seperti ini, ya. Jadi kalau misalnya kita buat menjadi
ingat yang ini tadi ini adalah untuk ini ya, untuk apa namanya, untuk pondasinya menerus ya. Jadi kalau yang ini itu adalah menerus. Nah, kalau menerus itu artinya itu dia panjang ya. Nah, kemudian kalau untuk yang persegi maka kita pakai ini. Ya, rumusnya adalah ini. Di sini adalah B per L. Jadi B-nya dan L-nya itu berbeda atau sama, tetapi terbatas. Nah, QB-nya kita cari dengan ini, QT-nya adalah dengan ini. Oke, kemudian kalau misalnya ya ini tadi ya, jadi rumusnya tadi adalah ini. Kalau misalnya atasnya itu adalah pasir, ya bawahnya adalah clay, maka kita bisa ini kita rubah jadi begini. Bagaimana merubahnya? Karena kalau dia ini kan bottom itu kan bawah. Kalau bawahnya clay, itu berarti nilai V-nya sama dengan 0. Maka ini V sama dengan 0. Maka karena V-nya sama dengan 0, maka ini pasti udah nggak ada. Sedangkan NQ-nya ini juga NQ adalah 1. Maka dia menjadi ini. Rumusnya menjadi begini. Di mana ya ini adalah FCS ya. Jadi ini adalah FCS. Ini adalah ini FCS ini. NC-nya 5,14 ya. Karena V-nya sama dengan 0, maka C-nya adalah C. Ya. Nah, kalau top ya, jadi ini adalah top. Kalau topnya itu adalah sen, ya, maka ini nggak ada. Ya. Jadi C-nya sama dengan 0, maka yang ada hanya ini aja. Ya, itu ini. Ya. Jadi seperti itu. Maka dari sini kita bisa mencari QU-nya ya dari menggunakan ini. Rumusnya ya, kalau dia di atasnya sen, di bawahnya clay. Nah, kemudian kalau di atasnya sen, tapi di bawahnya sen juga, ya maka rumusnya menjadi seperti ini. Ya. Jadi ini sudah disederhanakan rumus-rumusnya tergantung kepada apakah dia ya sen atau ini. Nah, kemudian kalau dia itu di atasnya clay, di bawahnya clay, nah ini bisa kita pakai ini, tapi bisa juga kita pakai yang pertama tadi. Yang pertama tadi juga adalah clay dan clay. Ya. Nah ini salah satu, nah ini sebuah contoh ya. Jadi ini contoh, lihat di sini bahwa dia dua lapis, di mana lapis pertama itu adalah sand dan lapis keduanya itu adalah clay. Ya. Nah, maka kita lihat di sini untuk lapisan yang atas yang merupakan sand itu V-nya adalah 40. Ini lapisannya V-nya 40. Maka kalau kita lihat dari tabel, maka kita dapat N gamanya ada segini. Tinggal lihat aja tabel yang kemarin sudah ada di pertemuan keberapa. Nah, lalu kemudian ya dari sini ya kita kemudian kita cari Q2, nah ini kalau Q2 itu artinya yang di bawah karena dia adalah clay, maka dia CNC. Ya. Kemudian kalau Q1 yaitu yang di atas karena dia adalah sand, maka pakai ini. Maka dari sini kita bisa mencari KS-nya. Lalu kemudian ya dari sini kemudian kita bisa ya menggunakan tadi ada sand dan clay, kita gunakan rumusnya adalah ini. Maka kita dapat QU-nya adalah segini. Lalu kemudian kita cari QT-nya ya. Kemudian maka kita akan menggunakan ya. Jadi kita akan mencari QU yang lebih kecil dari QT ya. QT itu adalah artinya top ya. Jadi kita menganggap dia
ini. Nah, di sini QT-nya besar sekali, maka yang akan kita pakai itu adalah QU yang tadi kita hitung pakai rumus ini. Ya. Nah, itulah yang menjadi QU-nya. Nah, ini tadi ya, kalau kita cari KS tadi dari sini ya pakai grafik yang ini. Nah, kemudian ya ini tadi sudah ada contohnya yang tadi ya. Ini contoh yang tadi 120 dan 48 tadi. Nah, kemudian jadi ini kalau kita ya ini rumus yang ini tadi ya. Jadi kalau kita lihat ini rumus ini adalah soal yang ini tadi. Contoh yang ini tadi ya. Yang contoh yang ini ya. Jadi ini contohnya kita gunakan, tapi kita gunakan rumus yang ini, Clay ya. Maka kalau dari sini tadi kita dapat ya adalah 338,1 atau QU-nya 901. Nah, kalau kita menggunakan rumus yang ini tadi ya. Jadi ini kita gunakan rumus ini adalah Clay. Ya, jadi itu maka kita gunakan itu yang ini, yang ini ya. Jadi top atasnya Clay, bawahnya Clay juga, tapi di atas lebih kuat. Maka kita pakai rumus ini. Ya. Jadi rumusnya adalah ini, yaitu rumusnya adalah ini. Ya. Jadi kita pakai rumusnya yang ini, bukan rumus yang tadi di awal. Maka dari sini kita dapatkan ya QU-nya adalah 656 ya. Nah, kalau pakai cara yang tadi adalah 901 ya. Jadi lebih gede. Nah, silakan apakah kita pakai itu atau ini ya. Tapi sebetulnya untuk lebih aman selalu kita pakai yang hasilnya lebih kecil. Yang mana yang memberikan hasil lebih kecil itulah yang kita pakai. Ya, jadi kita bisa menggunakan ini ya. Jadi kita lihat nih rumusnya, kita bisa pakai rumusnya ini ya. Nah, jadi kalau misalnya kita ini tadi kan kita udah dapat tadi itu ya CU ini, sedangkan CA per CU-nya itu ya. Jadi kalau kita lihat ya ininya tadi, kalau kita pakai ini tadi ya, kalau kita ingin mencari CA CU-nya itu ya. Jadi kita lihat di sini ya, dia ya dari apa Q2 ya. Tadi Q2 per Q1-nya itu adalah ya. Jadi ini ya. Jadi kita lihat ya dari jadi kita cari Q2 dan Q1-nya itu maka kita dapatkan CA per CU1 sama dengan mendekati 0,9 ya. Di mana ini ya CU per ininya itu adalah 0,4. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini
Ya, jadi dari di sini adalah kita sudah lihat tadi, ya. Jadi Q1 dibagi Q2-nya ini adalah 0,4 ya. Jadi 0,4 kita tarik ke sini, maka kita dapatkan dia mendekati 0,9 ya. Jadi CA per CU1 ya, jadi karena dia itu adalah ya, karena dia adalah atas bawahnya adalah clay, maka ini nggak ada. Jadi maka karena NC-nya sama, maka ya Q2 dibagi Q1 itu sama dengan CU2 dibagi CU1 ya. Jadi itu. Jadi kalau kita menggunakan ini ya, di mana di sini ya, karena Q2 dibagi Q1 itu adalah CU2 dibagi CU1 ya, maka kita dapatkan ininya adalah 0,9 tadi. Maka dapat CA-nya 108. Nah, itu yang kita masukkan di dalam rumus ini ya. Maka kita dapat di situ adalah 656,4. Nah, kemudian kita cari lagi QT-nya. QT itu adalah di atas. Yang atas ya tentu dia dapatnya adalah lebih gede. Maka kita akan memilih yang ini ya. Seharusnya ya tentu ini yang atas ini karena dia tadi yang atas kan lebih kuat ya dibanding dengan yang di bawah. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kalau tadi itu kita dapatkan kira-kira 33,8 ton, nah dengan metode ini kita hanya dapat sekitar 24,6 ton, ya, jadi kecil. Nah, itu gambarannya ya bagaimana kita menggunakan pengaruh tanah berlapis, ya. Nah, ini kalau misalnya lapis atas lebih lunak dari lapis bawahnya. Kalau tadi kan lapis atas itu lebih kuat daripada lapis bawah. Kalau lapis atasnya lebih lunak dari lapis bawahnya, maka sebetulnya itu kalau kondisinya seperti ini, biasanya kita anggap lapis bawahnya nggak ada. Ya, anggap aja nggak ada lapis bawahnya, hanya lapis atas aja. Kenapa? Karena dia lebih lunak. Pasti nilainya akan lebih kecil dibanding dengan menganggap lapisan bawahnya ada. Makanya biasanya itu ya, jadi kalau lapisan bawahnya adalah segini ya, karena lapisan bawahnya itu lebih kuat, maka lapisan atasnya lebih kecil. Nah, tapi biasanya itu ya kalau kita ambil ini pasti lebih aman. Tapi boleh juga kita ambil di sini ya. Jadi selalu di antaranya gitu ya. Nah, ini juga contohnya adalah seperti ini ya. Jadi ini maka kalau kita lihat di sini ya, lapisan atasnya daya dukungnya adalah segini 7.320. Sedangkan lapis bawahnya adalah ini 14.000 ya, hampir 2 kalinya. Maka selalu kita ambil Q-nya itu adalah di antaranya. Gitu. Ya itu itulah bahan dari kuliah kita hari ini ya. Silakan dipelajari lebih ini sebagai ini nanti ada tugas ya, nanti ada di Facebook juga sudah ada tugas. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Sebelum itu silakan dibuka kameranya. Saya mau absen ya. Silakan dibuka kameranya. Saya mau ambil dokumentasi ya.
Bagi yang tidak ada kameranya, ya seperti biasa saya tidak akan menganggap dia itu hadir. Ya, jadi kalau ada yang bilang, wah kamera saya bermasalah, ya udah nggak usah masuk lah. Ya, jadi artinya yang nggak ada kameranya dianggap tidak masuk. Ya, apapun ceritanya, ya itu terserah kamu aja mau bikin apanya apa. Jadi di sini ada namanya akna. Nah, kamu itu nggak ada, dianggap tidak ada ya, karena kamu memang nggak ada mukanya gitu. Ya terserah kamu lah, mau tunjuk tangan, mau tunjuk apa juga, saya nggak ada urusannya dengan itu ya. Saya udah bilang kalau kamu nggak ada kamera, kamu nggak dianggap nggak hadir. Ya, mau cari kamu apa? Maaf Pak, itu aku nggak ada. Dia kayak punya 2 device. Ya, yang saya anggap hadir itu hanya yang kelihatan wajahnya. Yang tidak kelihatan wajahnya, ya silahkan kantongin aja wajahmu, ya kamu dianggap tidak hadir gitu. Oke, nah jadi saya akan panggil namanya. Kalau saya panggil namanya dia menjawab. Kalau saya panggil namanya dia nggak menjawab, ya artinya dia juga nggak ada di sini. Tahu saya di mana dia. Walaupun mukanya kelawar keliwir di situ, tapi dia nggak bisa ngomong, ya artinya nggak ada gitu. Ya, oke, seperti itu. Ya, itu harus jelas ya kalau kamu namanya mahasiswa kuliah gitu. Kalau nggak usah kuliah gitu. Alfiadri. Gak ada. Tegar Bagus. Hadir, Pak. Mana Tegar Bagus? Saya, Pak. Hadir. Hadir. Sheila Rizky. Gak, tidak hadir. Sri Rahayu. Hadir Pak. Pak, saya hadir. Carly Aditya. Tidak ada. Dinda. Hadir, Pak. Kamu laki-laki itu perempuan?
Saya laki-laki, Pak. Laki-laki. Akna Ernisa. Akna hadir, Pak. Akna hadir.